kemudian ke depan kalau kinerjanya tidak bagus ya mestinya tidak mendapat tunjangan yang bagus. Ini rumusan-rumusannya kita diskusikan terus. Begitu urusan ini agak sulit dengan Kementerian Keuangan. Kita duduk siang malam ini soal tunjangan dan kenaikan. Ini kan selama ini kenaikannya tidak disentuh tapi tunjangannya berlipat. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan rencana kebijakan naiknya gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2024 sedang dalam proses untuk melihat kebutuhan globalnya ada berapa, dan nanti Presiden yang akan mengumumkan langsung. Nanti kita lihat Bapak Presiden yang akan menyampaikan untuk Undang-Undang APBN. Gitu ya. Hari ini fokusnya pada kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskalnya. Makasih. Terima kasih. Menke juga menegaskan keputusan kenaikan gaji PNS akan diumumkan secara langsung oleh Presiden Jokowi pada saat pemerintah mengajukan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 pada sidang paripurna yang rencananya akan digelar pada tanggal 16 Agustus tahun 2023. Bapak Presiden nanti akan menyampaikan RUU APBN 2024 ya. Pada tanggal 16 Agustus, salah satu yang sedang kita hitung secara serius detail adalah kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Jadi supaya enak dan tegang terus tanggal 16 Agustus Pak Presiden. Ya, terima kasih ya. Terkait kenaikan gaji PNS, anggota DPR dan fraksi-fraksi di DPR juga sepakat. Berita-berita yang kita dengar dari Menteri Menpan RB bahwa Menpan RB mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap gaji para ASN. Kenapa? Karena sejak tahun 2019 itu gaji ASN itu kan nggak pernah naik. Padahal di satu sisi bahwa barang-barang naik, inflasi juga demikian, tentu perlu ada penyesuaian. Oleh karena itu kami Komisi 2 yang merupakan mitra daripada Kementerian Menpan RB tentu memberikan apresiasi adanya gagasan, adanya rencana untuk melakukan penyesuaian terhadap gaji para ASN ini untuk dinaikkan. Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh Menteri Menpan RB melakukan konsultasi dengan Menteri Keuangan bagaimanapun tentu tidak bisa hanya merupakan kebijakan daripada Menteri Menpan RB, tetapi harus melakukan koordinasi, menyampaikan maksud dan tujuan. Mudah-mudahan Menteri Keuangan yang pada hari ini hadir di paripurna untuk menyampaikan itu, mudah-mudahan mendapatkan respon positif terhadap apa yang diusulkan oleh Menpan RB itu terhadap kenaikan gaji para ASN tersebut. Sidang paripurna yang terhormat, terkait dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2024 yang disampaikan oleh pemerintah, fraksi kami memberikan sejumlah catatan, diantaranya adalah: ke-9, fraksi P3 mengharapkan pemerintah agar terus memperhatikan kesejahteraan aparatur sipil negara dan pensiunan ASN dengan konsisten menaikkan gaji pokok sebesar 6-7% setiap tahunnya. Hal ini penting agar gaji pokok ASN dan pensiunan tidak tergerus oleh inflasi. Terlebih pada 2024 nanti akan berlangsung pesta demokrasi pemilu serentak serta wacana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau ASN yang berpotensi meningkatkan laju inflasi secara nasional. Dalam hal ini, fraksi Partai Golkar meminta penjelasan lebih komprehensif dari pemerintah beserta stakeholder lainnya seperti Bank Indonesia dalam mencapai target tersebut. Untuk belanja pegawai, fraksi PKB meminta kepada pemerintah agar mengevaluasi sistem remunerasi pada kementerian lembaga karena masih belum efektif meminimalisir aksi korupsi dan sejenisnya. Keempat, fraksi Partai Demokrat mendorong alokasi anggaran serta jaminan kesejahteraan bagi anggota atau prajurit-prajurit TNI, Polri, para ASN dan non-PNS, dokter, dosen, guru, dan para pendidik yang merupakan garda terdepan
dalam menjaga kedaulatan bangsa dan kunci peningkatan sumber daya manusia.